Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama ibadah sekolah Minggu bareng Kak Putri dan Kak Yesa. Kak Yesa. Ya, adik-adik habis kenaikan kelas ya. Selamat buat adik-adik yang udah naik kelas. Semoga jadi anak yang tambah taat, rajin sekolah minggunya, taat dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, saat ini kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk ibadah sekolah minggu. Kita mulai, kita pujikan lagu Lingkupiku. Yang sudah bisa lagunya, nyanyi yang keras, semuanya bangkit berdiri ya. Dari awal lingkupiku. Dari awal lebih sungguh-sungguh, adik-adik siapkan hatinya untuk berdoa kepada Tuhan. Di saat
adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah pada hari ini Tuhan, kami berkumpul, beribadah di tempat rumah kami masing-masing Tuhan. Berkatilah hati kami Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan Tuhan, semua demi Engkau Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Bila ada roh jahat yang mengganggu Tuhan, usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Mbak Putri, Ya, anak sekolah minggu itu harus dengar-dengaran ya? loh, iya pasti dong. Anak sekolah minggu harus taat, harus dengar-dengaran. Apalagi? Turut nasihat orang tua. Turutin nasihat orang tua. Gak boleh bentak orang tua berarti? Iya, adik-adik di Oh, rumah nggak juga boleh. gitu nggak ya Mbak Putri? Oh iya dong, anak sekolah minggu kan sip-sip Hebat-hebat. gini, 2 jempol. Apa 4 jempol? 4. 4 jempol. Mari kita nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Oke Kak Yesa. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Wah, kalau kita jadi anak yang taat, nanti masuk surga dong. Iya dong. Wah, Tuhan Yesus pasti seneng ya. Wah, adik-adik tahu nggak kalau kita punya Allah yang besar? Tahu, besar banget. Dia nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa dilakukan. Jadi adik-adik nggak boleh takut. Kalau takut, sebut saja nama Tuhan. Nanti ketakutan itu akan hilang. Yuk, kita tetap bangkit berdiri. Kita lanjutkan pujiannya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan
Apa aja tadi yang miliknya Tuhan? Gunung, sungai, bintang. Semuanya milik Tuhan, termasuk kita, anak-anaknya Tuhan. Kita harus jalan beserta dengan Tuhan senantiasa. harus turut dengan Tuhan juga. Oh iya, biar semuanya jadi berhasil. Selanjutnya lagu apa ini Kak Yesa? Jalan serta Yesus dong. Oh, jalan serta Yesus. Yuk kita bangkit berdiri terus. Tetap bersemangat. Tetap semangat, pakai gerakan ya. Sambil jalan-jalan keliling rumahnya juga boleh. Ajak mama papanya juga boleh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, masih mau memuji Tuhan? Sayang sekali, bentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Gak apa-apa, kita pujikan. Kita harus memuji Tuhan setiap hari ya, gak hanya waktu ibadah. Adik-adik juga bisa nyanyi-nyanyi di rumah waktu apa, mau belajar, nyanyi, mau ngapain juga gak apa-apa ya. Berangkat Memuji sekolah. Tuhan. Ya, Di sekolah. boleh. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Mari siapkan kolektenya, kolektor, persembahannya. Persembahan. Diambil kotak persembahannya. Uang kolektornya minta mama, papa. Gak boleh lari-lari tapi mintanya yang sopan. Mama, papa minta uang kolektor, gitu ya. Kita tunggu. Sudah? Sudah. Sebelum masukkan uang kolektornya, kita berdoa dulu ya. Kak Yesa pimpin dalam doa ya. Mari adik-adik kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan berkat Tuhan dari orang tua kami Tuhan melalui persembahan ini Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu, untuk orang-orang di sekitar gereja juga Tuhan. Berkati supaya persembahan ini Tuhan menjadi berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan dari kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan masukkan persembahannya dalam kotak persembahan. Sudah? Yuk adik-adik, kita sama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh untuk menyambut firman Tuhan.
kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu. Bapa, berikan kami tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, bisa menanamkan firman-Mu dalam hati kami, bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami punya kekuatan Tuhan. Firman-Mu tiada berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Biarlah kami dapat mengimani itu Bapa. Biarlah apapun yang kami dengarkan hari ini, itu semua dari Engkau Tuhan, untuk anak-anak-Mu bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Tante Silvi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalian tahu ini gambarnya apa adik-adik? Oh ya benar, ini gambarnya api. Kalian tahu apa sih gunanya api itu? Nah, pasti sudah tahu. Mungkin kalau kita melihat mama mungkin ya masak di rumah, itu bisa buat memasak api. Nah, gunanya itu. Atau juga bisa untuk menghangatkan. Dan juga bisa untuk membakar. Nah, kalau misalkan tangan kita dekat sama api ini tadi, nah, gimana rasanya? Kalau dekat bisa seperti terbakar ya, kepanasan ya tangan kita. Kalau tangan kita agak jauh dari api, kita merasakan tangan kita akan hangat. Nah, di sini kalau cuaca seperti sekarang ini biasanya kalau hujan-hujan kita butuh hangat. Tapi kalian jangan ini ya, nyalakan di rumah ya api ya, nggak usah ya. Kalau misalkan kalian mungkin di luar gitu ya, di luar mungkin ada acara apa gitu. Kalau kedinginan mungkin bisa menyalakan api unggun gitu ya. Nah, kita akan mendengarkan firman kali ini tentang perapian atau yang dikatakan yaitu dapur, api yang menyala-nyala. Nah, pada saat itu ketika bangsa Israel dikuasai bangsa Babil, rakyat Israel dibawa ke kerajaan Babel untuk dijadikan budak. Nanti kalian bisa baca di Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Itu di judulnya dikatakan tentang perapian yang menyala-nyala. Oke, kita buka aja Daniel 3 ayat 1. Kita baca ya sama-sama. Semua sudah bawa Alkitabnya kan? Kita baca sama-sama. Ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, kalian pingin tahu nggak gambar patungnya ini? Nah, ini gambarnya patungnya. Patung emas. Nah, kalian tadi baca tingginya berapa patung emasnya ini? Tingginya 60 hasta. Kalau dilihat-lihat 60 hasta di berapa ya? Ada 27 meter. Wow, tinggi sekali ya patungnya ini ya. Terus lebarnya tadi berapa hasta? Ada 6 hasta. Berarti kalau 6 hasta lebarnya berapa sini? 2,7 meter. Wow.
besar dan tinggi sekali ya. Nah, patung ini tujuannya untuk disembah sama orang-orang yang wilayahnya sudah ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar ini, Raja Babel ini. Nah, termasuk siapa yang menjadi wilayah jajahnya bangsa Babel ini? Termasuk orang Israel ini. Orang Israel menjadi budaknya orang Babel ini ya. Akhirnya apa yang dilakukan untuk orang-orang ini supaya bisa keinginan raja ini terkabul. Nah, di ayat 2 dikatakan, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan, ya dikumpulkan semua, wakil raja semua yang ada di Babel dan tempat-tempat yang sudah ditaklukkan oleh Raja Babel itu dikumpulkan semua, para petinggi penguasa kerajaannya di situ dikumpulkannya. Nah, terus kalau sudah berkumpul, mereka disuruh apa? Menghadiri peresmian istilahnya, pentabisan itu peresmian patung yang sudah didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini. Nah, di situ ada ini yang bentara ini dikatakan bilang di ayat 4, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, jadi kalau ada suara, tadi ada apa aja suaranya, bunyi-bunyian tadi? Sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian atau musik yang ada itu tadi, mereka harus sujud menyembah. Mungkin seperti ini ya, itu sangkakala ya. Kalau seruling kalian tahu sendiri ya. Nah, mereka harus sujud menyembah di patung ini tadi. Nah, sujud menyembah seperti ini ya. Gambarnya sujud menyembah. Disembah patungnya ini. Nah, kalau tidak mau menyembah patung ini, maka akan dimasukkan kemana tadi? Ke perapian atau dapur api yang menyala-nyala. Nah, di ayat 8 dikatakan, tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja kekalah hidup Tuanku, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Nah, di ayat 12 dikatakan bahwa ada 3 orang Israel yang enggak mau menyembah patung emas ini. Yang kalau misalkan enggak menyembah tadi hukumannya apa? Dimasukkan ke dalam dapur api. Siapa namanya ya? 3 orang ini yang enggak mau menyembah patung emas ini. Nah, dikatakan di ayat 12 ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini gambarnya ya ini ya.
Sadrak, ini kalau bawahnya dikatakan Hanaya, terus Mesak itu Misael. Nah ini Misael dan Abednego itu Asaria ini. 3 orang ini yang nggak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Semua sudah menyembah, tapi 3 orang ini nggak mau. Kenapa begitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok mereka nggak mau menyembah patung ini? Karena mereka merasa bahwa patung itu tidak bisa bicara, benar nggak? Ya, tidak bisa mendengar, benar nggak? Iya. Nah, karena percuma. Karena mereka harus menyembah kepada Tuhan mereka yang dahsyat, Tuhan mereka yang luar biasa, Tuhan mereka yang mau mendengar doa mereka, keluhan mereka, sukacita mereka, berita bahagia mereka. Tuhan mau mendengar. Kalau patung ini bisa mendengar? Enggak bisa. Nah, di sini ya. Terus waktu itu Raja Nebukadnezar setelah dikasih tahu seperti itu, dia marah. Lihat mukanya nih, Raja Nebukadnezar. Marah, geram, kecewa. Ya. Di ayat 13 dikatakan, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hei Sadrak, rajanya ini tanya, hei Sadrak, Mesak, Abednego, kamu gak mau menyembah, memuja dewaku atau patung emas yang kudirikan ini? Nah, jawabannya apa mereka bertiga ini? Di ayat 15 dikatakan, di ayat 17 dikatakan, 16 dan 17 dikatakan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, mereka bilang, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, bahwa mereka tetap pada pendiriannya mereka nggak mau menyembah patung dewa itu. Meskipun mereka dihukum loh ya, dihukum masuk ke dalam dapur api. Nah, kalau kalian kena api sedikit aja, pasti kalian ini ya, menjerit, menangis. Kalau kalian melihat ada yang kebakaran gitu, ada yang selamat gak? Gak ada ya. Kalau rumah kebakaran gitu ya, langsung roboh rumahnya, hangus. Kalau orang yang kebakar, langsung apa orangnya? Langsung mati. Meninggal itu ya, terus gosong badannya, wis hangus. Gak ada rupanya lagi ya. Nah, tapi mereka bertiga ini tetap pada pendirian mereka. Mereka gak mau menyembah patung dewa itu. Mereka berani mengatakan, saya gak mau menyembah patung raja. Meskipun mereka
dapat hukuman. Mereka menolaknya dengan berani. Nah, kalau kalian misalkan di kelas contohnya, semua teman kalian menyontek, kalian bisa nggak tetap berpendirian teguh nggak? Nggak mau menyontek seperti teman-teman kalian. Nah, pasti bisa ya? Ya, pasti bisa. Nah, berani ya. Berbeda, tampil berbeda. Tapi baik berbedanya, bukan berbeda yang jelek ya. Nah, akhirnya setelah mereka bertiga ini bilang seperti itu, Raja Nebukadnezar tambah marah. Di ayat 19 dikatakan, air mukanya berubah, wajahnya berubah. Karena sangat marah, karena apa yang diperintahkan gak ditaati, gak dituruti sama orang Israel ini, 3 orang ini. Akhirnya apa yang diperintahkan? Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat lebih panas dari yang biasa. Nah, ini perapiannya. Wah, 7 kali lebih panas dari biasanya dibuat seperti itu. Aduh. Tapi mereka takut gak? Mereka gentar gak? Oh tidak, mereka tetap berani menghadapi ya. Nah, setelah itu mereka bertiga ini diikat tangannya. Di ayat 21, dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Nah, mereka ini diikat tangannya supaya enggak bisa lari. Terus dilemparkan. Nah, yang lemparkan ini para tentara-tentara yang kuat-kuat, yang gagah-gagah. Nah, para tentara yang melempar mereka bertiga ke dalam dapur api ini hangus terbakar. Nah, apa yang terjadi sama Sadrak, Mesak, dan Abednego ini di dapur api ini? Nah, dengan tangan terikat, mereka nggak bisa kemana-mana juga. Pasti hangus pikirannya raja itu. Pasti mereka bertiga ini karena sudah bersalah, gak mau menuruti perintahku, pasti hangus. Ternyata Tuhan Maha Kuasa loh ya. Di ayat 24, raja terkejut. Karena apa? Karena 3 orang yang masuk ke dalam dapur api itu, mereka jalan-jalan dengan bebasnya. Loh, tadi kan terikat tangannya, kok mereka bisa jalan-jalan? Tapi kok jumlahnya enggak 3 ya? Jumlahnya kok 4. Nah, jumlahnya 4 loh. Wah, bertambah. Kok bisa? Kaget rajanya. Kok bisa? Wah, benar-benar ini Tuhannya ini. Tuhan Sadrak, Mesak ini benar-benar, Abednego ini benar-benar luar biasa. Nah,
Dikatakan di ayat 25, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah ini, mereka kok bisa jalan-jalan? Harusnya kalau orang biasa itu langsung hangus kayak tentaranya tadi, 3 orang tadi. Kok ini enggak? Di ayat 27, para wakil raja, para penguasa, para bupati, semuanya yang sudah berkumpul di situ, mereka juga melihat tubuh mereka ini tidak mempan oleh api, enggak hangus. Rambutnya di kepala enggak hangus, bajunya juga enggak berubah warna. Terus enggak ada bau kebakaran. Kok enggak ada baunya ya? Kalau biasanya kalau kalian bakar-bakar sampah di luar, bau enggak? Bau kebakar enggak? Hangus enggak? Bau. Iya. Kadang itu yang enggak di dekat, yang apa? Yang tidak di dekatnya itu yang bakar-bakar itu juga kena baunya. Bau hangus. Ya. Di situ. Akhirnya disuruh nyala, 3 orang ini keluar dari dapur api itu. Wah, ternyata mereka semua selamat. Tidak ada yang berubah dalam diri mereka. Tadi ya, apinya gak mempan. Jadi mereka gak hangus, mereka tetap seperti semula. Nah, di ayat 29 akhirnya apa? Sebab itu aku ini rajanya mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Terus rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, ini adik-adik, karena ketaatan Sadrak, Mesak, Abednego ini kepada Tuhan, dia enggak mau melanggar perintahnya Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan imbalan, istilahnya upah. Upahnya apa? Diberikan kedudukan yang tinggi. Dan Raja Nebukadnezar percaya kepada Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Nah, puji Tuhan ya. Nah, sama seperti adik-adik sekarang. Kalau misalkan adik-adik ada dalam kesulitan, ada dalam keadaan bahaya, ada keadaan kecewa atau apapun, ya, jangan patah semangat, jangan berkecil hati, ya, tetap semangat, ya, tetap percaya kepada Tuhan. Ataupun mungkin kepercayaan kalian berbeda sama yang lain, tetap kalian harus percaya kepada Tuhan. Jangan menyamakan sama yang lain. Kalau bisa teman-temannya diajak percaya kepada Tuhan juga. Nah, di sini ya. Jadi dalam keadaan apapun Tuhan pasti akan menyertai kita. Dimanapun kita berada pasti Tuhan akan menyertai kita, anak-anaknya. Ya, oke, kali ini tugasnya ya adik-adik,
tugasnya, yaitu membuat orang sama nyala api ya, ini ya. Nah, nanti kalau adik-adik ambil kertas folio atau A4 dibagi 3. Ya, dibagi 3. Tugasnya sama semua ya. Dari kelas Samuel, Daud, Gideon, Daniel, dan Yusak sama semua tugasnya. Ini nanti kertasnya ini, kertas folio tadi sudah dibagi 3, kita lipat seperti ini, kita lipat jadi 2. Nanti kita bikin 4 orang yang ada di dapur api ini ya, kita lipat jadi 2, sudah seperti ini ya. Kita lipat jadi 2, terus kalau sudah dilipat jadi 2, kita lipat lagi. Tapi lipatnya jangan seperti tadi ya, berbeda arah. Nah, seperti ini. 1, 2, kita lipat seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, persinggungan ya. Nah, seperti ini ya, kita lipatnya. Nah, nanti kita gambar, kasih gambar. Bentar. Gambar orang ya, seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Ada kepala, ada leher, ada tangan, ada kakinya ya, seperti ini. Nanti kalian digunting sininya ya. Nah, digunting. Nah, ini yang digunting. Akhirnya nanti jadi seperti ini. Nanti jadi seperti ini kalau sudah digunting. Nah, nanti kalau sudah kita lihat. Nah, ada berapa ini? Ada 4. Nah, orang ya ini ya. Bisa kalian kasih mata, boleh. Semua ya, mata, mulut, hidung ya. Terus kasih ini apa namanya? Kasih rambut juga boleh. Mungkin seperti ini ya. Gambarnya ini ya mungkin. Bentar. Nah, seperti ini. Boleh kalian hiasin ya. Terus kalian kasih nama siapa aja yang ada di dapur api tadi. Sadrak, Mesak, Abednego, sama satunya tadi siapa? Malaikat ya. Nah, terus kalau sudah seperti ini, nanti kita bikin ini. Ini apinya seperti ini ya. Apinya ya. Seperti ini apinya. Kalian bikin seperti ini apinya. Terserah mau diwarnai pakai krayon boleh, pensil warna boleh, terserah. Nah, ini ya apinya ya, apinya. Nah, kalau sudah nanti kita tempelin di sini. Tempelin di sini. Nah, jadi deh, sudah tugasnya seperti ini ditempelin. Nanti difoto aja ya, setiap kelas anak-anaknya sekolah minggunya tugasnya ini difoto aja, dikirimkan ke guru masing-masing ya, jangan lupa. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Kau sudah memberikan kami firman-Mu pada hari ini, supaya kami bisa berani, kami juga bisa taat dan dengar-dengaran akan perintah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, Kau berkati, Kau berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan juga. Tuhan, dan Kau hantarkan kami minggu depan supaya kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu, kembali beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa.